Itu kemarin di SMP 5 kita menemukan satu anak itu. Alangkah baiknya kalau menggunakan bahan-bahan yang aman. Naluri seorang guru yang ingin melindungi muridnya. Anak itu biasanya kalau dilarang malah seperti diperintah. Bangun pagi, anak diajari beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di SMPN 5 Rembang dan sudah bersama Ibu Kepala Sekolahnya, Bu Meni. Kami ingin membahas terkait ini loh, Bu. Mainan yang viral kemarin di media sosial. Seorang kepala sekolah atau guru yang melarang siswanya untuk membawa mainan viral. Sedangkan di masyarakat netizen utamanya ya Bu ya, itu kan banyak yang beranggapan bahwa lah daripada main HP gitu kan lebih baik mereka memiliki kegiatan permainan seperti itu ya Bu, yang berinteraksi dengan temannya dan sebagainya. Kira-kira Bu Meni, di SMPN 5 ini pernah ada nggak kejadian seperti itu? Terima kasih sebelumnya, terima kasih nggih Mas. Tentang permainan yang tadi penjenengan sampaikan, saya juga melihat itu, melihat dari media sosial, jadi dari TikTok saya melihatnya. Jadi pertama itu kan ada seorang guru yang meminta murid-muridnya melepas copot ini copot gitu ya. Memang saya melihat itu menurut saya itu hal yang itu spontanitas karena naluri seorang guru yang ingin melindungi muridnya. Begitu saya, oh iya iki kan begitu melihat penghapus di renteng-renteng ya gitu ya, dihubung-hubungkan pakai pines, pakai staples, kemudian ada pines atau paku payung menyebut itu kan itu jelas barang-barang yang berbahaya. Sehingga naluri seorang guru untuk melindungi itu langsung, lu jangan, itu nanti bahaya kan, begitulah. Akhirnya mungkin ditindaklanjuti oleh kepala sekolahnya, menghimbau kepada orang tua untuk bisa mengawasi. Saya mengambilnya dari sisi positif seperti itu gitu. Kemudian mungkin diberi langkah solusi agar permainan itu bisa tetap dilakukan daripada dolanan ini begitu. Mungkin diberi solusi, alangkah baiknya kalau menggunakan bahan-bahan yang aman gitu. Jadi diberi solusi agar barang yang digunakan itu yang lebih aman untuk anak-anak. Karena kalau saya lihat kemarin kan kelihatannya anak TK, SD, bahkan kelihatannya itu anak-anak masih kecil-kecil itu. Lah ternyata setelah saya lihat itu di SMP 5 itu ada, tapi belum sampai seheboh banyak itu. Jadi kami menemukan itu satu membawa ke sekolah. Ketika ditanya itu milik temannya. Jadi mungkin arep dipamerkan di sekolah, tetapi sudah kami tindak lanjuti, wali kelas guru yang menemukan sudah ke saya juga saya sampaikan, Bu, diarahkan. Kreativitas tetap boleh, itu kan kreativitas anak dia itu kan bisa merangkai sendiri, tetapi diarahkan untuk tidak menggunakan yang berbahaya. Karena staples, karena ada juga yang sudah terluka anak-anak itu. Ketika saya melihat TikTok, loh ada yang nyoblos di sininya, ada di tangan. Kemudian saya melihat lagi itu yang ibunya bekep anaknya, bapaknya yang mencabut itu ada juga. Jadi tapi menggunakan lem misalnya, agar lebih bermanfaat. Penghapus digitu kan ya eman-eman penghapusnya. Mending karena butuhnya itu kan tidak hanya satu penghapus. Kalau satu penghapus 3.000 kali 12 sudah berapa? Enggak lah, agar tidak pemborosan itu kan ya mubadir, mungkin menggunakan barang-barang yang sudah tidak bermanfaat. Misalnya stik es krim bisa, gitu. Kayu bekas, bisa. Pakai lem, ternyata kan tidak harus menggunakan paku payung, bisa. Kancing itu bisa ternyata. Kancing itu loh Mas, kancing atau benik. Yang jelas kan ada tataan, maksudnya agar tidak
nempel di landasan lantai sehingga harus ada meskipun sedikit, jadi kancing itu bisa digunakan, ya bisa diputar. Begitu nek menurut saya, sehingga ada tidak hanya anak itu biasanya kalau dilarang malah seperti diperintah, malah ndodro. Tetapi nek diberi solusi, diberi pemahaman, ini berbahaya, pakailah inilah. Kreativitasnya tetap bisa berkembang, dia bisa tetap bermain gasing. Nek baru viral pasti ingin, tetapi tetap aman untuk anak-anak. Terus lanjut Ibu, Bu Meni. Terkait kreativitas dan ini kan salah satu mungkin juga upaya ya Bu ya untuk menjauhkan anak dari ketergantungan gawai atau HP itu tadi. Kira-kira dari pihak sekolah upayanya seperti apa Bu ketika menemukan hal seperti itu? Bahkan biasanya di tengah-tengah perjalanan jam pelajaran itu mereka malah nggak konsen untuk mengikuti pelajaran tapi bermain gitu. Itu kemarin di SMP 5 kita menemukan satu anak itu. Jadi dari guru ternyata langsung itunya diminta dulu. Karena pas pelajaran terus ada satu anak yang menginfokan, Bu itu bermain di belakang begitu. Akhirnya gurunya mendatangi, ditanya, Bu ini, ya dia menjelaskan gasing kan. Nanti ya kalau pas istirahat. Jadi anak diarahkan, ini fokus pelajaran dulu, gasingnya diminta dulu. Jadi dibawa gurunya dulu agar anak kembali fokus ke proses pembelajaran. Nanti kalau istirahat baru boleh bermain. Nah, begitu. Dan ternyata anak yang manut, terus kembali ke proses pembelajaran, fokus lagi. Tapi ketika istirahat kan diminta gurunya, ini karena berbahaya disimpan di sekolah dulu ya. Jadi memintanya coro halus Mas, karena langsung bilang ini di sekolah, anak pasti enggak, ini disimpan di sekolah dulu ya, karena ini kan ada staplesnya, ada paku payungnya begitu. Dan anak juga membolehkan, karena kita istilahnya disimpan di sekolah dulu sambil nanti kita edukasi pada anak. Begitu. Terus gini Bu, menyikapi kondisi zaman yang semakin kesini dari masa ke masa, Ibu Meni sendiri kan pasti melihat bahwa banyak perbedaan anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Mungkin di tahun 90-an, 2000-an sama sekarang ini ya Bu ya. Nah, terus terkait mainan ini tadi Bu, dulu kan juga ada banyak betul. Hal mainan-mainan yang mungkin populer di anak-anak pada zamannya, seperti mainan tembakan dari bambu, gangsing dari gerindra dan lain-lain sebagainya, itu kan mungkin jenengan pernah lihat. Dari fenomena-fenomena tersebut, apakah pihak sekolah itu harus melarang atau seperti apa? Gitu loh Bu. Jadi kan mungkin mereka siang malam bermain, meninggalkan pelajaran, nggak garap PR dan sebagainya. Kira-kira dari sekolahan, dari Ibu sebagai tenaga pendidik, tanggapannya seperti apa? Nggih Mas. Dari situ nggih nyuwun sewu. Kalau kita dulu kan ada umbul, naik keran, betul. Main tokdor nek yang tembakan dari bambu itu kan saya nek darai tokdor itu. Gotrinya dari koran direndam air, terus dimel-mel itulah. Itu nek saya ya biar tetap berjalan, hanya saja diarahkan itu tadi loh. Yang aman untuk anak-anak. Jadi kalau kertas dibasahi kan ya tetap aman, tidak akan melukai. Paling ya panas-panas sithik begitu nggih. Kemudian kalau umbul saya tuh dulu umbul. Gambar itu umbul semenenge ra karuan. Itu nek itu ya sekarang malah mungkin enggak ada umbul itu. Enggak ada. Nek saya dulu kan ada umbul. Kemudian nekeran. Nekeran ku seneng lho Mas, iso nyelentik terus yang kena itu, ketika kita kena itu kan jadi milik kita gitu. Itu sebenarnya ra karuan. Lah, di sekolah kami itu ketika ada kegiatan masa jeda atau itu kita sering Mas mengadakan permainan tradisional tempo dulu. Jadi di lapangan SMP 5 itu kita itu ada
apa ya, kotak-kotak itu untuk engklek. Ada engklek. Kemudian kemarin waktu HUT RI itu kita ada, jadi apa ya, kayak ditumpuk-tumpuk itu terus dilempar pakai sandal, pakai sepatu, kan dolanannya Pak Edwin, saya loh, itu seperti itu, sehingga bisa mengobati apa ya, anak-anak untuk meninggalkan ini bisa ditinggalkan, mereka bisa bermain tradisional, nyun sewu, itu menguatkan tali mereka pada teman-temannya juga. Jadi sekarang itu kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, diantaranya bermasyarakat. Lah bermasyarakatnya anak-anak kan tidak seperti kita rapat RT, arisan, tapi anak-anak kan harus bisa bermasyarakat dengan anak-anak, kumpul bareng gitu. Jadi dengan permainan, nah ini Mas, ini individu ini, tidak bisa mereka terus komunikasi. Tapi nih permainan tradisional luar biasa, dolan gobak sodor misalnya, itu butuh berapa anak, ya, melatih dia untuk bisa bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman-temannya itu. Jadi tidak iki individu, enggak orang eling kanan kiri ini, bahkan sama orang tuanya saja juga ketika sudah pegang ini. Tapi nih kita izinkan bermain tradisional, apalagi kok diizinkan, silahkan Bu mau main dengan temanku ini, main bal-balan apa, itu tetap nek kami nek menurut saya jangan dilarang, tetapi diarahkan agar mereka berhati-hati dan tidak menggunakan barang-barang yang bisa membahayakan anak. Nah, terus gini Bu, Bu Meni, terkait pengawasan orang tua. Pesan dari Bu Meni sendiri yang juga sebagai orang tua di rumah, menyikapi apa hal-hal seperti ini Bu, yang mungkin kan baru viral hari ini karena ada medsos, seluruh Indonesia bisa tahu. Sedangkan dulu kan seperti umpul, terus pakai kelereng dan sebagainya, itu kan belum ada medsos seperti ini. Nah, ini harapannya seperti apa Ibu ketika orang tua melihat fenomena seperti itu tadi, yang ada mainan populer dan bisa menjauhkan dari HP dan sebagainya. Nah, saya menghimbau kepada para orang tua, bapak, ibu itu untuk meluangkan waktunya, mendampingi anak-anaknya. Misalnya anak saya pokoknya pengen punya gasing, alangkah baiknya bapaknya ikut nimbrung di situ. Maksudnya, ayo membuat bareng-bareng. Mungkin waktu pas libur ya, minggu. Besok ya Bapak pas minggu, ayo kita buat bareng-bareng. Itu kan satu sisi anak bisa terpenuhi apa ya, keinginannya punya gasing. Yang kedua, mengakrabkan hubungan orang tua dengan anak dan melatih kreativitas. Nanti terus bagaimana anak ini, orang tua bisa mengarahkan, memilihkan bahan-bahan yang aman untuk mereka. Karena kalau saya melihat di medsos juga, itu ternyata ada yang gasingnya bisa dibuat dari ini korek gas yang sudah tidak terpakai. Itu kan warna-warni, warnanya kan menarik, ada oranye, biru lah. Mungkin orang tua yang membantu memotong-motong dan sebagainya, anaknya membantu merangkai dan sebagainya lah. Jadi mohon para orang tua untuk bisa meluangkan waktunya untuk anak-anak. Nah, begitu Mas. Jadi tidak hanya terus dicolke atau bagaimana menyalahkan siapa-siapa, tetapi peran orang tua sangat dibutuhkan. Nyon sewu, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu paling banyak di rumah. Mulai bangun pagi, itu kan orang tua yang bisa ngontrol. Bangun pagi, anak diajari beribadah. Jadi setelah bangun pagi kan beribadah, terus olahraga, sarapan makanan sehat, belajar bermasyarakat, tidur cepat. Kalau di sekolah paling kan belajar itu, tetapi yang lain-lainnya di rumah, maka peran orang tua itu di sekolah kan hanya dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 3 kalau di sini kan karena 6 hari kerja kan sampai jam 1. Beda kalau anak ikut ekstra. Nanti kalau enggak ikut ekstra kan terus kegiatan di rumah bersama orang tua. Lah ini orang tua harus pinter-pinternya untuk bisa membagi waktu, meluangkan waktunya untuk anak-anak. Gitu. Terima kasih Bu untuk segmen pertama ini yang terkait gangsing tadi. Dari kami cukupkan sekian. Nanti kita ingin bahas yang lain lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.